kalau misalnya belum punya. Ya baik Pak. Berikut ini adalah pengujian pengendalian yang paling tepat untuk memastikan bahwa pembelian aset tetap memang sesuai dengan peruntukannya. Apa jawabannya kira-kira, Mas? Pengendalian yang paling tepat. Ujian fisik, Pak. Alasannya? Ya, kalau persediaan yang kan apa? Kalau audit itu yang pertama dipastikan adalah barangnya ada atau enggak gitu kan, Pak? Oke. Absen 30? 30 siapa? Saya Pak. Ya. Menurut saya jawabannya itu C, Pak. C. Karena kan harus untuk menyesuaikan dengan peruntukannya itu harus disesuaikan dengan dokumen pembayarannya. Maksudnya di dalam dokumen pembayarannya itu kan mesti ada keterangan tentang fungsi barang yang dikirimkan, Pak. Ya. Menurut Sopoki yang 30 ini, sebentar. Wahid ya? Menurut Mas Wahid C ya? Iya, Pak. Tadi menurut Mas Aan A. Ya. Ada pendapat lain dari absen berapapun? Tidak saya tunjuk. Pak. Siapa saya? Sebut namanya ya, karena saya screen-nya nggak kelihatan. Iya, Sisilia, Pak. Sisilia, ya silakan. Saya milih B. Bravo, kenapa Sisilia? Karena kalau pihak yang berwenang tuh kayak harus mastiin itu benar-benar digunain gitu loh, Pak. Otorisasinya tuh. Oke, terima kasih. Absen 25, Pak. Ya, oke. Sisilia ya. Kata kuncinya apa sih, teman-teman, di pertanyaan ini? Sekali lagi kalau audit itu perhatikan kata kuncinya ya. Kata kuncinya adalah sesuai dengan peruntukannya. Jadi ini, nggak bisa saya highlight, sorry. Saya ketikkan aja ya. Kata kunci sesuai dengan peruntukannya itu berarti otorisasi. Betul, tadi Sisilia jelaskan. Nah, ini kan otorisasi ada dua. Otorisasi ada yang jawaban B untuk masalah pembelian, otorisasi ada yang jawaban C untuk masalah dokumen pembayaran. Kalau yang A itu nanti asersi yang akan dijelaskan di sini adalah agar aset tetap itu kita yakini keberadaannya. Itu berarti jawabannya adalah pengujian fisik. Jadi yang asersi yang A ini lebih bicara soal masalah eksistensi aset. Asersi yang B, otorisasi pihak berwenang untuk pembelian aset tetap. Otorisasi inilah yang diharapkan ketika perusahaan membeli aset apapun, kalau dia sudah ada approval dari atasan langsung, ini sistem kendali yang ada juga di beberapa slide ya, mulai dari persediaan, mulai dari aset tetap itu selalu ada beberapa pengendalian kunci yang juga kita sudah pernah diskusikan. Itu yang tepat kalau tujuannya masalah tujuan pengadaan itu yang B ini. Kalau yang C, otorisasi pihak berwenang, ini biasanya untuk uji pengendalian dari aspek apakah misalnya sudah ada approval di pembayarannya. Jadi biasanya kalau kita menguji atribut dokumen untuk menguji kelengkapan dokumen, keabsahan dokumen, itu berarti yang C. Misalnya pertanyaan diganti seperti ini. Berikut ini pengujian pengendalian yang paling tepat untuk memastikan bahwa dokumen sudah sesuai dengan dokumen pembelian sudah memadai misalnya. Itu berarti jawabannya yang C. Jadi otorisasi, sama-sama otorisasi, tapi tujuannya untuk lebih ke masalah dokumen pembayaran. Keabsahan, mungkin juga bisa ke kelengkapannya, itu masuknya di C. Tapi kalau misalnya yang B, itu tadi fokusnya kepada masalah peruntukan asetnya. Kalau yang D, pemisahan wewenang antara fungsi pembayaran dan fungsi penerimaan, ini sama, ini semuanya hampir sama juga menjadi bagian dari pengujian pengendalian, tetapi
kalau yang D ini segregation of duty ini lebih sebagai internal control agar tidak ada dua bagian yang terpisah melaksanakan satu fungsi yang sama. Jadi sekali lagi masing-masing uji pengendalian ini harus kita lihat kira-kira apa fokus dan tujuannya. Sebenarnya kalau yang A ini agak-agak jebakan ya. Yang A ini bukan pengujian pengendalian, ini maksudnya sudah pengujian substantif. Tapi kalau yang B, yang C, yang D ini masih bagian dari pengujian pengendalian. Pengujian pengendalian yang lain, misalnya kalau untuk aset tetap, akses gitu ya, akses kepada penyimpanan aset, akses ke gudang, pengendalian fisik. Kalau yang A ini kan pengujian fisik ya, pengujian fisiknya melakukan auditor. Tapi kalau misalnya akses atau pengendalian fisik aset dan persediaan yang dibeli, kita pakai kartu akses, ada kartu stok, itu bagian dari uji pengendalian juga. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang masih bingung dari 4 jawaban tadi? Oke, lanjut ya. Jadi kalau tidak ada yang bertanya, saya asumsikan teman-teman sudah memahami opsi-opsinya, sekaligus kalau misalnya kita tanyakan untuk tujuan yang lain gitu. Kita lanjut ke nomor 2, silakan nomor absen 2. Ya, Pak. Prosedur mana yang paling tepat untuk mendeteksi adanya 2 kali pencatatan transaksi pembelian? C. Melakukan footing jurnal pembelian. Kenapa Mas kok C? Karena ini kata kuncinya kan 2 kali pencatatan transaksi pembelian. Maka berkaitan dengan jurnal pembelian juga, Pak. Kalau melakukan footing berarti kayak checklist gitu, Pak. Kalau footing kan menjumlah kembali ya? Ya, menjumlah kembali, Pak. Oke, saya simpan dulu. Tias, absen 29. Bravo. Kenapa Tias? Ya, jawabannya udah bener yang B ya. Jadi penjelasannya gini, kalau yang C, masih ingat, C ini asersinya apa sih teman-teman? Footing, cross footing, rekalkulasi, rekomputasi itu asersinya apa? Akurasi bukan Pak? Akurasi. Yang C, ini kita membahas masalah asersi akurasi. Kalau kita bicara soal akurasi, kita fokusnya ke penghitungannya. Jadi ke total, bukan ke detailnya. Paham nggak maksud saya? Jadi kalau akurasi itu, kita melihat biasanya kalau footing jumlah pembelian, ini pada pengujian apa sih? Dari 4 pengujian, uji pengendalian, uji substantif, uji saldo akhir, sama uji penyajian dan pengungkapan, kira-kira footing, cross footing ini masuknya di pengujian yang mana? TDB bukan, Pak? Ya. Ini bagian dari test of detail balance. Jadi, kalau yang ditanyakan ini, prosedur yang paling tepat untuk mendeteksi adanya 2 kali pencatatan ini lebih dekat kepada prosedur, sama pertanyaannya, apakah lebih tepat ke prosedur pengendalian atau prosedur analitis atau substantif atau test of detail balance? Kalau dari pertanyaannya, substantif. Nah, baru kita lihat lagi dari poin 2 ini. Poin ABC, sorry, bukan poin 2. Kira-kira yang substantif mana saja gitu ya. A, substantif. B, substantif. C, TDB. Poin D ini bisa masuk ke uji pengendalian, bisa masuk ke substantif ya, tergantung tujuannya apa. Kalau tujuannya seperti soal nomor 1, berarti dia fokusnya ke uji pengendalian. Kalau yang dicari adalah memang ada kelengkapan dokumen,
memang ada jumlahnya. Tapi kalau misalnya dia fungsinya untuk penjumlahan saja atau untuk merekalkulasi ulang dari jurnal sampai ke buku besar, berarti dia sama dengan yang C ya. Dia masuk ke TDB. Tapi ini hanya jawaban yang menurut saya untuk mengacak atau memberikan apa ya, jebakan aja lah. Balik lagi ke pertanyaan saya. Sama-sama substantif, yang A dan yang B. Ingat nggak, kalau yang konfirmasi tertulis kepada sumber kanan itu tujuannya apa sih? Kan ini substantif. Tapi tujuan dari substantif yang poin A ini apa? Untuk mengecek saldo. Iya, betul. Ini tujuan akhirnya adalah menguji saldo akhir ya. Yang nanti pas kita sudah dapat saldo akhirnya, di footing jadilah TDB gitu kan. Urutannya dari substantif kan tetap juga ada test of detail balance-nya. Jadi dimulai dari uji substantif dengan cara konfirmasi tertulis, kemudian diakhiri dengan pengujian saldo akhir. Jadi kalau pas 2 kali pencatatan dengan konfirmasi tertulis nggak akan kelihatan. Kenapa? Karena konfirmasi tertulis kan masih ingat teman-teman ya, pertanyaannya kan apakah saldo Bapak Ibu sebesar sekian, atau klien kami menyajikan saldo utang atau saldo piutang tergantung apa yang dikonfirmasi sebesar sekian rupiah. Apakah Bapak dan Ibu setuju? Jika setuju, mohon dibalas gitu kan ya, kalau misalnya konfirmasinya positif. Kalau konfirmasinya negatif, jika tidak setuju dengan saldo tersebut, mohon membalas. Kalau konfirmasinya positif, sekali lagi biasanya bisa bunyinya mohon memberikan balasan atas permohonan konfirmasi ini tanpa melihat setuju atau tidak setuju. Kita mau tegaskan juga pakai opsi apabila Bapak dan Ibu baik setuju atau tidak setuju, mohon jawab konfirmasi ini. Itu juga sama-sama positif. Oke, jadi dari sini jawabannya adalah B ini ya. Ini nggak bisa saya highlight, nggak bisa saya kasih tanda ya. Jadi saya kasih coretannya pakai huruf V di belakangnya yang jawabannya benar ya. Yang ini tadi jawabannya adalah B juga. Ada yang mau bertanya? Nggak ada. Next. Silakan absen 3. Auditor melakukan pengecekan terhadap urutan purchase order dan melakukan penelusuran dari laporan penerimaan barang hingga ke jurnal pembelian adalah untuk menjawab asersi. Menurut saya A, Pak, completeness. Kenapa A? Karena completeness sendiri itu asersi mengecek dari bukti ke catatan, Pak. Mengecek dari bukti ke catatan ya, sumbernya maksudnya ya? Iya. Oke. Terima kasih Aisyah. Absen 28 berarti, Tasya ya? Tasya sama atau berbeda? Sama Pak, completeness. Alasannya apa Tasya? Sama kayak Aisyah, karena kalau dari depan ke belakang, seingat saya completeness, Pak. Kalau yang belakang ke depan? Occurrence. Oh iya. Occurrence. Oke. Kalau cut off, pengecekannya apa? Pengecekannya lebih ke tanggalnya, Pak. Sudah dibukukan apa belum? Oke, makasih. Jawabannya betul ya. Jawabannya adalah completeness. Kalau keterjadian atau occurrence itu seperti saya bilang dulu, jadi penelusurannya tidak sekedar dari laporannya. Tapi selain masalah alur pengecekan, kalau occurrence itu biasanya ada tindakan untuk memastikan bahwa barangnya itu ada gitu, mirip dengan existent ya, mirip dengan existent tetapi dalam bentuk aset yang berbeda. Biasanya kalau yang saya sampaikan ya, kata kunci untuk existent itu rata-rata untuk aset-aset yang sifatnya tangible. Kalau untuk transaksi utang, piutang itu biasanya menggunakan asersi occurrence untuk melihat keterjadiannya.
transaksi yang sifatnya juga pembelian, penjualan, kalau fokusnya bukan kepada barangnya, tapi memastikan ada atau tidaknya transaksi, itu biasanya juga bisa ke occurrence. Konfirmasi pun bisa menggunakan atau dilarikan untuk assersi occurrence. Kalau cut off tadi betul, jadi fokus dari cut off adalah tanggal ya. Tanggal, makanya kemarin pekan lalu atau pekan sebelumnya waktu kita bicara soal pengiriman aset, penjualan aset, kita melihat metodologi pengirimannya, FEB-nya, shipping point atau destination point, tanggal-tanggal akhir mendekati tanggal neraca atau setelah tanggal neraca, penerimaan dan pengiriman sebelum dan setelah tanggal neraca, itu biasanya berkaitan dengan cut off. Kalau presentation and disclosure, itu masalah kelengkapan penyajian dan ketepatan penyajian. Ketepatan dan kelengkapan ini kalau biasanya jarang dikeluarkan di soal ya, tapi clue atau kata kunci dari presentation dan disclosure itu biasanya disajikan secara memadai kata-katanya ya. Kemudian disajikan secara lengkap, disajikan secara akurat. Kalau udah ada kata-kata disajikan secara akurat, itu sebenarnya bukan akurasi, tapi lebih fokus kepada penyajiannya gitu. Jadi bukan akurasinya. Nanti kalau bicara akurasi, bicaranya tadi ya soal hitungan, soal kalkulasi. Tapi kalau kita sudah mendengarkan atau ada tulisan, disajikan dalam laporan keuangan, mengikuti standar, itu berarti bicaranya adalah presentation and disclosure. Ke semua akun sama, jadi mau dibolak-balik sama. Nomor 4, absen 4. Saya Pak. Iya. Dalam pengujian pengendalian terhadap siklus penggajian, terdapat kartu jam kerja pegawai yang tidak ditandatangani oleh supervisor. Kondisi ini mengindikasikan terjadinya, menurut saya, yang delta pembayaran kepada pegawai yang salah. Yang delta ya, pembayaran kepada pegawai yang salah. Oke, saya simpan dulu. Tadi 20 berapa terakhir? 27 ya? Jadi sekarang 27 ya? Iya, Pak. Ya. Iya, Pak. Silakan 27. Menurut saya juga yang D, Pak. Menurut Siti juga yang D. Iya. Kenapa? Karena itu kan kartu jam kerja pegawainya itu belum ditandatangani supervisor, jadi ada indikasi kurang bayar, Pak. Ada indikasi kurang bayar. Ya. Oke. Ini berkaitan ke siklus payroll ya. Nanti teman-teman boleh sambil cek di PPT yang pernah saya kasih. Jawabannya belum tepat. Ada yang mau berpendapat? Kalau nomor 4 ini jawabannya apa? Bukan delta. Yang apa kan Pak? Pembayaran gaji fiktif. Kenapa? Aan? Karena bisa orang lain bikin kartu jam kerja sendiri gitu. Dan itu orangnya nggak ada gitu Pak. Oke. Jawabannya betul, Aan ya, A. Tapi mungkin alasannya gini. Alasannya yang dulu pernah saya jelaskan ke teman-teman saat kita belajar siklus payroll ya. Kalau yang D itu, dia tidak akan punya kartu jam kerja gitu. Harusnya kalau pegawainya salah, kecuali dia di-create, kan kalau pembayaran kepada pegawai yang salah itu misalnya saya harusnya dapat transferan gaji, uangnya terkirimkan kepada rekan saya yang lain. Itu nggak ada kaitan dengan pengendalian dalam kartu jam kerja. Itu mungkin pengendaliannya ke masalah metodologi transfer atau ke masalah dokumen penerimaan uang, kwitansi untuk gaji dan seterusnya. Jadi yang D ini tidak tepatnya karena nggak ada hubungan antara pembayaran kepada gaji yang pegawai yang salah dengan masalah kartu jam kerja yang tidak ditandatangani. Apakah misalnya otomatis kalau misalnya supervisor nggak tanda tangan, terus pegawainya akan salah kirim, itu kan nggak. Tapi kalau yang A, pembayaran gaji fiktif, ini sangat mungkin. Yang dulu saya sampaikan ya, kita bisa melihat ada risiko kalau di siklus penggajian itu, bagian oknum di bagian gaji atau oknum pegawai atau oknum atasan, dia membuatkan kartu, tapi kan kartu ini kan harus dibayarkan oleh bagian keuangan atau bagian gaji. Nah, salah satu cara untuk dia bisa kan dia meng-create kartu sendiri, waktu itu, mudah-mudahan masih ingat ilustrasinya,
Terus dia langsung gitu meloncati supervisornya, langsung dia serahkan ke bagian gaji untuk dibayarkan. Jadi supervisornya nggak tahu. Itu berarti kong kali kongnya atau kerjasamanya antara oknum pegawai dengan oknum bagian keuangan atau bagian gaji. Atau kebalikan, ada juga yang lebih sulit lagi, dia ditandatangani oleh supervisor dan kerjasamanya antara oknum pegawai dengan oknum supervisor. Atau bahkan supervisornya itu sendiri yang membuatkan kartu jam kerja fiktif. Jadi ini kalau yang A ini sebenarnya ke yang dulu kita pernah diskusikan namanya adalah ghost employee ya. Jadi tidak ada pegawainya ya, atau pegawainya adalah fiktif. Kalau double pembayaran gaji juga enggak, pengendalinya bukan ke masalah kartu, tapi ke masalah sama dengan yang D tadi, B dan C dan D nanti rekonsiliasi ya. Lebih ke prosedurnya nanti rekonsiliasi kas dan rekonsiliasi beban gaji untuk menentukan ada enggak 2 kali pembayaran gaji atau terjadi pembayaran yang lebih bayar atau pembayaran kepada pegawai yang salah. Biasanya kalau kita bicara misalnya yang C lebih bayar atau kurang bayar, ini bicaranya adalah data SDM kita rekon dengan data grading. Kalau yang C, yang D itu biasanya data pembayaran kita rekon dengan rekening pegawai. Kita rekening pegawai. Kita lihat benar atau enggak ya. Kalau yang D ini mirip juga dengan yang B ya, data SDM versus grading atau jam kerja kalau dia dibayarnya berdasarkan jam. Itu kayaknya pilihan ganda mudah ya, tapi saya lihat tadi dari 4 ini kita baru betul 2 ya, yang dari awal jawab langsung betul. Mungkin lebih hati-hati dalam jawab pilihan ganda ini, selain pemahaman overall konsepnya, ya kata-kata kuncinya tadi harus difahami dulu. Ada pertanyaan untuk siklus payroll. Nanti siklus payroll ada juga soal di C ya. Nanti akan kita lihat. Lanjut. Nomor absen 5. Absen 5 adalah Andri. Andri Hussein, mana Andri? Baik, Pak. Ya. Berikut ini adalah pengujian yang dilakukan oleh auditor dalam tes detail of balance untuk account payable. Ini menurut saya C, Pak, membandingkan saldo. Bukan, Pak, tapi lebih ke B, Pak, menelusuri dokumen pengeluaran kas untuk pelunasan utang telah diotorisasi. Di sini berarti kan kita mencari tahu bahwa saldo utang yang telah dibayar atau saldo akhir itu kan berasal dari pengeluaran kas ya, Pak. Jadi itu, Pak, menurut saya B, Pak. Bravo. Iya, Pak. Oke. Terima kasih, Andri. Siska, absen 26 ya? Menurut saya jawabannya, saya lebih ke apa? Alfa. Kenapa? Iya, Pak. Kenapa Siska? Karena kan Pak, pengujian yang dilakukan oleh auditor dalam tes detail of balance untuk account payable, jadi lebih ke saldonya nggak sih Pak? Untuk mengecek, kan ini tentang accounts payable utang usaha, berarti lebih mengecek, memastikan saldonya. Jadi yang saya tahu ya itu konfirmasi ke rekanan, Pak. Iya, tadi udah saya tulis ya. Tuh, yang nomor 2A sama ya. Jadi, nomor 5 betul, jawaban Siska, jawabannya A. Kalau saya ganti pertanyaannya, berikut ini adalah pengujian nilaian auditor dalam test of detail balance untuk akun receivable, jawabannya apa?
Kalau saya ganti akunnya dari account payable menjadi account receivable, dari utang menjadi piutang, jawabannya apa teman-teman? Konfirmasi kepada customer. Konfirmasi juga. Jadi pola untuk AP dan AR atau untuk piutang dan utang itu sama ya. Untuk test of detail balance itu kalau bicaranya soal saldo akhir, selalu jawabannya adalah konfirmasi kepada rekanan. Tadi saya sampaikan, konfirmasi itu kan bagian dari prosedur substantif, tapi yang berujung kepada test of detail balance. Di prosedur substantif, kalau kita konfirmasi kita bisa meyakini existence atau occurrence-nya secara substantif. Kalau untuk bicara saldo, maka kita akan meyakini bahwa saldo akhir atau detail balance yang dimiliki oleh vendor atau oleh apa ya, kemarin kita bilang ya, customer boleh, kliennya klien gitu, sudah sesuai dengan catatan yang ada di audit kita. Itu fokusnya di test of detail balance. Jadi tolong ditulis, diingat-ingat kalau misalnya kita sekali lagi fokusnya ke test of detail balance, sebagai cara terakhir untuk memastikan angkanya itu tepat, harus ada konfirmasi ke rekanan. Yang B, menelusuri dokumen pengeluaran kas yang telah diotorisasi. Ini tadi sama dengan yang uji pengendalian tadi, atau test of control tadi. Jadi pengujian pengendalian itu selalu bicaranya adalah otorisasi. Dan kalau uji pengendalian, itu masih jauh dari test of detail balance. Ingat-ingat alur dari awalnya ya, selalu urutannya kan preliminary prosedur analisis ya, atau analytical prosedur awal. Kemudian habis itu baru test of control, habis itu baru STOT, habis itu substantif analytical prosedur, dan terakhir adalah test of detail balance. Bicara pengujian awal untuk yang prosedur analitis awal atau preliminary analytical prosedur, itu berarti bicaranya adalah soal membandingkan tren, membandingkan industri dan sebagainya. Asumsinya kalau analisis awal itu kita belum masuk ke laporan keuangan. Jadi kita bandingkan yang kemarin saldo tahun lalu dengan tahun sekarang, saldo industri atau tren industri dengan sekarang, itu berarti bicaranya adalah analytical prosedur sebelum audit. Habis itu kita masuk uji pengendalian, TOC. TOC berarti itu bicaranya masalah internal control, masalah otorisasi, masalah approval dari atasan, itu bicaranya uji pengendalian. Sama untuk semua akun, pokoknya diingat-ingat aja kata-kata kunci untuk pengujian pengendalian itu adalah otorisasi, pemisahan kewenangan, segregation of duties, kemudian pengamanan aset, dan seterusnya. Baru ketika masuk ke uji substantif. Nah, kalau uji substantif itu yang kemarin saya sampaikan, mayoritas asersi diujinya di uji substantif. Meskipun kan kita harus ingat juga, kalau setiap asersi itu ada pengujian sesuai dengan siklusnya gitu. Ada asersi yang diuji pada saat aktivitas kegiatan dengan uji substantif, ada asersi yang juga diujinya pada akhir periode akuntansi, berarti diujinya dengan test of detail balance, dan ada asersi-asersi seperti penyajian, pengungkapan, yang diujinya nanti pada saat CLK sudah disusun. Jadi cuman mayoritas asersi diujinya pada uji substantif, yang nanti berujung pada test of detail balance. Salah satunya adalah ini. Yang C, membandingkan saldo account payable per individu dengan tahun sebelumnya. Ini barusan saya sampaikan, ini berarti masuk pengujian apa sih? Apakah masuk ke test of control, apakah masuk ke analytical prosedur, apakah masuk ke substantif, atau masuk ke test detail balance? Analytical control. Analytical prosedur. Kata kuncinya apa? Membandingkan saldo dengan tahun sebelumnya. Biar kita tahu apa? Tahu tren gitu. Kalau misalnya account payable tahun lalu 1.000, sekarang menjadi 1.500, berarti ada plus minus pembelian dari customer kepada klien kita, dikurangi mungkin pembayaran tahun berjalan, harusnya angkanya sama dengan 500 gitu. Selisihnya tadi, karena dari tahun lalu 1.000 kan. Jadi 1.000 ditambah pelunasan-pelunasan, dikurangi pelunasan-pelunasan tahun berjalan, ditambah pembelian-pembelian secara kredit tahun berjalan, maka harusnya mendapatkan angka 1.500, atau selisih 500-nya kelihatan dari mana perbedaan. Ini berarti kita bicaranya soal analytical prosedur, khususnya kalau sudah ada kata-kata akun seperti ini, biasanya dilaksanakan pada saat substantif, berarti substantif analytical prosedur.
Menelusuri dokumen persetujuan pembelian, invoice, dan buku besar, ini sama ya. Kata-katanya kan persetujuan pembelian, berarti dia test of control atau uji pengendalian. Nomor 6, absen 6. Iya, saya Pak. Berikut ini pernyataan yang tepat tentang audit persediaan. Menurut saya yang D, Pak, pemeriksaan fisik persediaan terkait dengan asersi existence sama completeness. Tentang audit persediaan, Rini ya? Iya, Pak. Delta, pemeriksaan fisik persediaan terkait dengan asersi existence dan completeness. Oke, saya simpan dulu. Absen 25 ya, sekarang. Cecilia. Cecilia ada? Ada, tapi tidak bisa kedengaran suaranya. Oh, audio saya rusak. Bisa dicat jawaban Cecilia apa? D. Tadi saya belum nanya Rin ya. Kenapa D, Rin? Kayaknya D, Pak. Karena kalau gimana? Saya ya, Pak. Ya. Karena menurut saya kalau misalnya pemeriksaan fisik itu kan kita melihat ada nggak apakah persediaannya itu tuh benar-benar ada atau enggak sih. Kemudian dari pemeriksaan fisik kita juga bisa melihat apakah persediaan yang kita sajikan di neraca itu memang persediaan yang ada di tahun yang kita audit, termasuk juga dengan transaksi-transaksinya gitu, Pak. Kalau menurut saya yang A itu kurang tepat karena menurut saya kalau pemeriksaan fisik itu masih perlu dilakukan supaya kita tuh dapat keyakinan yang lebih memadai gitu, Pak. Terus kalau yang B itu menurut saya kurang tepat karena kalau menurut saya seharusnya itu berkaitan dengan akuntansi biaya karena nilai persediaan kan nantinya akan kita gunakan untuk menghitung cost of goods sold gitu kan, Pak. Ya. Terus kalau yang C itu menurut saya dia bukan tanggung jawabnya auditor terkait sama pengendalian itu. Menurut saya lebih ke manajemennya gitu, Pak. Oke, sip. Udah dianalisis semua ya. Jawabannya betul, Delta. Yang A itu terlalu too good to be true. Jadi nggak ada. Kita ingat ke konsep skeptis ya. Jadi kalaupun SPI-nya sudah baik, maka bukan berarti sudah tidak kita periksakan, tapi sampelnya yang diperkecil atau pengujiannya difokuskan pada area tertentu. Jadi tidak ada kalau misalnya kita meyakini pengendalian internalnya sudah baik, semuanya tidak kita uji. Kan jawabannya berarti kurang lebih gambarannya begitu. Padahal pengujian itu harus tetap dilaksanakan. Yang B, tadi sudah dikasih clue juga, dan ini sudah kita juga bahas waktu siklus persediaan. Bahkan audit persediaan itu sangat terkait kan ya dengan akuntansi biaya. Kemarin kita sudah bikin semacam simulasi hitung-hitungan dan juga flow, terutama untuk perusahaan-perusahaan sifatnya manufaktur, nanti untuk ngitung COGS, untuk ngitung COGM, dan seterusnya itu sangat terkait. Jadi bukan tidak terkait, tapi audit persediaan sangat terkait dengan akuntansi biaya. Karena nanti audit persediaan ini akan berkontribusi dalam menghitung berapa cost yang ada untuk menentukan HPP dan seterusnya. Audit persediaan lebih bersifat menilai eksistensi persediaan itu betul, tapi penggalan frase yang pertama yang tidak tepat. Yang C salah ya, bahkan kemarin saya juga sudah sampaikan nanti kalau ada kalimat yang berbeda, misalnya auditor yang harus melaksanakan uji fisik, auditor harus melaksanakan stok opnam atau inventory opnam di akhir periode. Enggak ya, jadi auditi harus melaksanakan dulu, terlepas nanti auditor datang meminta pengujian bersama atau auditor menguji penghitungan auditi, maka itu bukan berarti tanggung jawabnya hanya pada auditor, tapi berada pada auditi. Oke, absen 7. Saya, Pak. Ya, silakan. Berikut ini prosedur analitis yang paling tepat untuk akun income dan expense. Yang C, Pak, membandingkan contingent liabilities tahun berjalan dengan tahun sebelumnya. Yang C ya, Anissa ya? Iya, Pak. Kenapa C, Anissa? Karena contingent liabilities hubungannya nanti sama ada terkait penambahan expense-nya, Pak. Oke. Income-nya ketahuan nggak kira-kira dari situ?
Kalau ada expand nanti income-nya berkurang, Pak. Oke. Saya simpan dulu. Absen. Ini bukan absen yang tepat ya. Nomor urut. Kalau absen itu kan artinya tidak hadir. Serina ya. Serina, apakah bisa bersuara? Ini teman-teman ada yang 1 orang 2 device? Soalnya jumlahnya kita 33. Saya Pak, maaf. Oh iya ya. Nggak apa-apa sih. Kirain ada penyusup aja gitu. Penyusup tapi untuk belajar nggak apa-apa. Ya. Oh, jaringannya masih. Oke, Tias, makasih. Tadi ngabarin Tias ya? Oke. Dari Anissa tadi jawabannya masih kurang tepat. Kalau Charlie ada pendapat lain? Yang kira-kira bisa menggambarkan income dan expense. Lebih dominan income-nya sebenarnya sih teman-teman. Kalau ini. Kalau expense itu nanti trennya akan kelihatan setelah kita ngelihat income, kita bandingkan. Gitu. Ada yang mau menjawab? Selain Charlie. Benar? D. Membandingkan revenue tahun berjalan dengan target revenue. Kenapa D bilang? Karena tadi prosedur analitis itu membandingkan. Kemudian tadi Bapak bilang lebih ke revenue. Ya, jawabannya delta ya. Jadi kenapa kok bukan expense-nya yang jadi fokus? Karena begini, expense ini kan akun-akun yang menyertai proses di sebelumnya gitu. Jadi misalnya kalau kita mau jual barang banyak, maka logikanya expense-nya akan makin banyak. Kalau jualan kita berkurang, maka expense-nya relatif akan berkurang. Jadi expense ini bahasa saya aja ya, bukan satu akun primer yang menentukan proses bisnis sebuah perusahaan ketika revenue-nya atau sales-nya itu tidak difokuskan gitu. Jadi misalnya kita perusahaan nih, nggak ngapa-ngapain gitu, nggak jualan, diem aja gitu. Harusnya ya expense-nya tidak akan bertambah besar, kecuali beban-beban yang sifatnya udah pasti keluar di tahun berjalan. Kalau misalnya kita ingin perusahaan mendapatkan laba pendapatan yang tinggi, berarti kan kita harus menggenjot penjualan. Kita harus menggenjot aktivitas selling-nya, sehingga revenue kita naik, otomatis expense kita harusnya akan mengikuti trennya. Jadi lebih dominan yang delta dibandingkan yang C ya. Karena itu tadi logikanya bahwa expense ini akan menyertai aktivitas bisnis yang dijalankan oleh perusahaan. Kecuali kalau kita bicaranya soal investasi jangka panjang seperti pembelian aset. Banyak yang dulu waktu menganalisis laporan keuangan, trennya nggak linear gitu. Tren nggak linear itu misalnya gini, ini penghasilannya nggak terlalu tinggi, tapi kok biaya-biaya untuk pengeluaran belanja modalnya kok besar sekali. Ya tujuannya dia mungkin bukan investasi jangka pendek, tapi jangka panjang. Bikin pabrik, beli mesin yang mahal, dan seterusnya, yang nanti itu tujuannya di jangka panjang, bukan tahun berjalan saja. Itu yang 7. Kemudian, nomor urut 8. Untuk memeriksa penghapusan aset tetap yang belum dicatat, prosedur yang paling tepat adalah menurut saya itu C, Pak, membandingkan hasil pemeriksaan fisik dengan catatan aset tetap dan buku besarnya. Membandingkan hasil pemeriksaan fisik dengan catatan aset tetap dan buku besarnya. Untuk memeriksa penghapusan. Iya, Pak. Oke, saya simpan dulu. Baik, Pak. Nomor urut berarti berapa? 20. Retno ya? Iya Pak, berarti. Menurut Retno?
saya perlu tetap dan buku besarnya. Sama di C-nya ya? Sama kayak Aulia ya? Retno suaranya putus-putus, bisa kirim jawaban di chat. Kalau yang saya tangkap tadi yang C, jawabannya Retno. Apakah sudah terdengar jelas Pak sekarang? Ya, udah. Menurut saya jawabannya seperti itu Pak. C ya? Masih putus-putus juga. Oke, ada pendapat lain? Apa bedanya C sama apa? Apa bedanya C sama? A. Kok kelihatannya sama, Pak? Kalau C itu fokusnya pada hasil fisik dulu. Jadi hasil fisik, hasil cek fisik, ini bayangkan gini, kalau yang C dulu ya. C dulu, kita meriksa gedung G, kampus STAN, kita periksa. Kemudian di gedung G itu kita caratin semua barang di sana yang material apa gitu. Misalnya ada sound system jumlahnya berapa dan seterusnya. Terus kita kembali ke sistem akuntansi atau ke SIMAK BUMN atau ke daftar aset yang ada di kantor, kita print daftar aset yang ada di gedung G. Kita tandingkan di gedung G tadi hasilnya apa dengan catatan yang barusan kita cetak. Itu proses yang C. Kalau yang A, kita lihat dulu, kita kebalik caranya. Kalau yang A itu kita uji petik, misalnya di catatan laporan aset ada 10 komputer, 1 di gedung G, 2 di gedung A, misalnya 5 di gedung D, udah 8 ya, 2 lagi di gedung C. Terus kita datengin gedung-gedung tadi berdasarkan item yang kita pilih secara acak tadi, kita lakukan cek fisik. Jadi prosesnya berkebalikan. Kalau yang A dulu, A itu kita pilih dulu dalam laporan keuangan atau sistem akuntansinya mana, baru kita datangi dengan cek fisik. Kalau yang Charlie itu cek fisik dulu, baru melihat ke buku besar dan laporan di akuntansinya atau catatan akuntansinya. Jadi mungkin jawaban yang tepat itu A ya, Pak? Iya, jadi jawabannya A. Kenapa? Kalau yang D itu kita mengeceknya berdasarkan eksistensi barangnya gitu. Jadi barang yang kita datangi, yang kalau yang Charlie itu pasti ada di sana karena kita tidak punya dulu daftar versi awal yang akan kita cari gitu. Kalau yang alpha ada kemungkinan besar pas kita acak select item tadi terus kita datengin ke masing-masing ruangan atau masing-masing tempat kok nggak ada gitu. Mudah-mudahan kebayang ya teman-teman ya. Contoh lain mungkin gini, teman-teman lihat kamarnya sendiri gitu, lihat kamar, di kamarnya teman-teman itu ada barang apa saja teman-teman catetin. Nah, itulah yang C. Itulah yang C. Tapi kalau misalnya orang tua teman-teman ngasih tahu, Ibu dulu beliin kamu baju warna kuning 5, warna biru 5. Terus Ibu bilang, coba sekarang dilihat di lemarimu, masih ada nggak tuh baju warna kuning 5 dan warna birunya 5? Itu yang A. Dan pas itu kita nggak tahu kan, di lemari kita tuh bener nggak, karena kita belum sempat mengecek atau menguji secara rinci. Itu yang A ya. Apakah kalau yang A nanti pasti ketemu aset yang belum dicatat atau penghapusan aset belum dicatat? Belum tentu juga, karena bisa jadi secara akuntansi dia sudah bagus, tapi pendekatan prosedurnya yang paling tepat. Pendekatan prosedurnya. Kalau yang C gimana kita tahu yang dihapus? Karena kita sudah lihat semua asetnya itu ada yang ada di sana kita lihat. Bisa dipahami nggak teman-teman? Bisa, Pak. Oke, kalau masih bingung silahkan ditanyakan ya. Intinya kalau yang Charlie itu berawalnya dari eksistensi aset. Jadi
akan sulit kita untuk melihat mana aset yang tidak eksis. Absen nomor urut 9. Saya, Pak. Silakan. Auditor memilih nomor tag persediaan secara acak lalu membandingkannya dengan persediaan di gudang. Langkah ini untuk menguji adanya, menurut saya C, Pak, persediaan fiktif. Kenapa, Aurel? Soalnya kalau memilih nomor tag persediaan secara acak lalu membandingkannya dengan persediaan di gudang itu kayaknya merupakan salah satu prosedur dari ini eksistensi, Pak. Okay. Ya tujuannya supaya untuk memastikan nggak ada yang fiktif persediaannya. Oke, kasih Aurel. Nomor urut 20. Sekarang udah 2 ya berarti ya. Raisa ya? Iya, Pak. Tadi Retno udah kan? Sudah, Pak. Ya, silakan Raisa. Sama, Pak, jawabannya sama Aurel, C. C. Kenapa tidak yang A, Aurel? Raisa. Lebihnya karena kan dia memilih nomor tag kan, Pak. Ya, jadi melihat kalau barang itu benar-benar ada atau enggak di gudang. Misalnya kadang mungkin nomornya ada tapi mungkin di gudangnya enggak ada. Jadi di sini kan yang diketahui nomor tag-nya. Ya. Jadi cek apakah itu fiktif atau benar-benar ada. Oke, sip, betul ya. Jadi kalau yang diambil adalah nomor tag-nya, kita bayangin aja nomor tag, kita datengin tag di gudang, tag itu kayak bisa kode barang, bisa kode yang bisa di-scan seperti kalau kita ke supermarket ada kode barcode-nya, jadi kan barcode-nya general ya, kalau per item barang itu juga bisa. Itu berarti fokusnya ke masalah persediaan itu betul ada atau enggak sih? Tadi Raisa dan Aurel sama alasannya ya, untuk ngecek fiktif atau tidak. Fokusnya ke yang ini adalah untuk pengujian eksistensi persediaan. Kalau yang A itu kebalikan. Biasanya kalau yang A itu kita cek fisik dulu, baru kita uji di total. Atau sama juga kita print total, kita cek fisik, ada selisih atau enggak, itu nanti jawabannya akan mendapatkan yang A maupun yang delta ya. A sama delta itu mirip ya. Mungkin harusnya yang D itu persediaan dikata terlalu tinggi, karena yang A itu ya persediaan dikata terlalu rendah jadinya. Kalau yang efektivitas SPI bukan, nggak ada hubungannya dengan masalah pemilihan nomor tag. Tapi kalau misalnya kalimatnya dibalik, auditor memastikan apakah seluruh persediaan telah dilengkapi dengan nomor tag persediaan, itu berarti jadinya adalah pengujian pengendalian. Jadinya B. Jadi fokusnya B kalau ke persediaan berarti ya tadi ya, pencatatan dengan nomor tag, pencatatan dengan kartu stok, itu menjadi uji pengendalian. Nomor urut 10. Saya, Pak. Berikut ini pernyataan yang tepat terkait audit kas dan setara kas, kecuali, menurut saya, kecuali D. Cash of name tidak boleh dilakukan secara mendadak. Karena yang A, B, C itu pernyataannya benar, Pak. Yang nomor 1, kas secara umum itu memiliki inherent risk atau resiko bawaan yang tinggi. Jadi, perlu pengujian yang lebih mendalam. Kemudian yang B, audit PTCAS lebih ditekankan pada pengujian pengendalian daripada pengujian terinci atas saldo, dan yang C itu lapping adalah salah satu bentuk penyelewengan terhadap akun kas. Lapping adalah menunda pencatatan untuk kepentingan pribadi si bendahara. Gitu. Oke, thank you Mila. Pandu? Menurut saya juga D, Pak. Berarti kalau D menurut Pandu mendadak atau tidak mendadak sih? Harusnya dilakukan secara mendadak, Pak, karena kalau misal si klien diberitahu akan dilakukan cash of name, pasti ada kecenderungan untuk melakukan antisipasi gitu, Pak. Oke, pertanyaan lagi, satu lagi untuk Pandu. Yang B, bravo. Iya. Asumsinya Pandu berarti statement ini benar ya? Iya, Pak. Kenapa kok dia nggak fokus pada pengujian saldo?
Padahal kan kas itu inherent risk-nya katanya tinggi gitu. Kenapa fokusnya kepada uji pengendalian? Ada teman-teman yang mau membantu menjawab? Kalau petty cash, kenapa fokusnya, ini udah benar, pertanyaannya adalah, kenapa fokusnya pada uji pengendalian bukan pada uji saldo? Karena ini nggak sih Pak, biasanya petty cash untuk pengeluaran yang kecil gitu Pak, yang nggak terlalu material. Tuh, jadi karena pengeluarannya tidak material, maka fokusnya difokuskan pada uji pengendaliannya ya, dibandingkan uji saldonya. Oke, udah bagus ya tadi dan juga dijelaskan oleh Bella maupun oleh Pandu jawaban dari masing-masing. Yang A, inherent risk-nya kas itu tinggi. Jadi salah satu bentuk inherent risk yang tinggi, saya nggak tahu teman-teman kemarin ikut audit week atau enggak ya. Saya di sana sempat memberikan satu materi singkat mengenai masalah penghitungan tolerable misstatement. Jadi salah satu bentuk pengecualian, walaupun kemarin nggak saya bahas di sana, ada akun-akun yang diberikan alokasi salah saji. Nah, kas ini biasanya alokasi salah sajinya kecil sekali. Artinya kita tidak memberikan toleransi terhadap kesalahan penyajian di kas gitu. Tidak selonggar misalnya aset tetap, tidak selonggar misalnya aset lancar yang lain. Jadi kalau misalnya kas itu kadang bahkan tidak diberikan alokasi salah saji. Artinya salah saji sedikit pun itu dianggap material atau dianggap signifikan untuk kas. Karena ya tadi, kalau misalnya kas nanti punya inherent risk yang tinggi, berarti perhatian auditor harus mendalam dan tidak ada lagi ruang untuk salah. Yang B betul ya, tadi Pandu sudah menjelaskan bahwa kalau petty cash itu pengeluarannya tidak signifikan, namanya juga cash kecil, jadi fokusnya lebih ke masalah test of control dibandingkan pengujian rinci atas saldonya. Lapping, tadi Bila juga menjelaskan dia fokusnya menunda pembayaran dan cash of name ini baiknya secara mendadak. Nomor urut 11. Saya Pak. Ya. Nomor 11, berikut ini prosedur pengujian terinci atas saldo notes payable untuk akurasi kecuali menurut saya jawabannya itu apa? Karena review rekonsiliasi bank dan konfirmasi ke bank itu termasuk tujuan audit kelengkapan, Pak. Oh, karena pertanyaannya akurasi ya, sementara menurut Bima ya? Ya, Pak. Review rekonsiliasi ini masuknya ke masalah kelengkapan. Ya, Pak. Oke, saya simpan dulu. Ana? Iya, Pak. Menurut Ana jawabannya apa? Menurut saya jawabannya D, Pak. Bravo, delta? Delta. Delta. Kenapa? Menurut saya kan akuransi itu kayak memastikan jumlah yang disajikan itu benar. Tapi kalau hitung ulang itu kayak lebih ke valuation mungkin, Pak. Oke. Ini untuk materi secara konsepnya memang belum ya. Yang rencananya mungkin pekan depan bareng sama cash. Payable itu apa sih teman-teman? Ini kalau masalah secara konsep masih ingat di accounting, not payable itu apa sih? Wesel tagih, wesel bayar. Ya, bentuknya kira-kira apa sih? Seperti semacam surat atau dokumen gitu, Pak. Ya, bisa kita uangkan ya. Ya intinya itu. Jadi net payable itu kan ada yang bilang wesel tagih atau wesel bayar, kemudian pemegang notes itu nanti punya hak untuk menguangkan atau mencairkan dengan klausul tertentu ya untuk notes payable ini. Atau kesanggupan, bisa juga disebut dengan surat kesanggupan membayar ya, promise dan sebagainya.
Nah, pertanyaannya kan akurasi, kecuali berarti yang lain adalah menghitung akurasinya gitu. Kalau ini memang agak menurut saya agak sulit pertanyaan yang ini, tetapi kalau saya lebih prefer yang A ya, rekonsiliasi bank dan konfirmasi ke bank. Ini seperti tadi balik lagi, rekonsiliasi dan konfirmasi itu lebih fokus kepada substantif tes untuk nanti ujungnya ke masalah eksistensi dan juga test of detail balance-nya. Tapi kalau akurasi itu kan menghitung kebenaran angka, rincian angka. Itu biasanya yang kalau jawabannya Ana tadi di rekalkulasi itu salah satu prosedur yang sangat melekat ke akurasi atau sangat relevan ke akurasi. Jadi kalau ada penghitungan ulang, rekalkulasi, rekomputasi bahasa lainnya, itu biasanya masuk ke masalah akurasi. Konfirmasi kepada pemegang notes, ini yang tadi saya bilang agak kompleks. Kalau konfirmasi kepada pemegang notes ini sebenarnya juga masuk ke masalah yang uji substantif juga. Cuman dia di situ diberikan tambahan rincian nilai, suku bunga, dan jatuh tempo. Jadi ini juga menjadi semacam kata kunci untuk penghitungan dari sisi akurasi. Begitu juga dengan yang B. Perjanjian itu biasanya masuk ke substantif untuk uji compliance atau kepatuhan. Tetapi di situ ada rincian lebih lanjut masalah pokok pinjaman dan suku bunga. Jadi melihatnya ke detail-detail dalam notes payable-nya, maka ini lebih pas atau masih bisa masuk ke dalam akurasi ya. Ya kalau yang di poin A ini fokusnya nanti akan ke saldo akhir. Lanjut, sebentar saya shift dulu. Nomor urut 12. Saya, Pak. Eka. Ya. Auditor harus mengomunikasikan hasil auditnya kepada klien. Berikut ini adalah hal-hal yang harus dikomunikasikan tersebut. Menurut saya yang D, Pak. Karena dalam pemeriksaan audit, jika auditor menemukan transaksi signifikan yang tidak biasa, dampaknya ke kebijakan akuntansi, Pak. Oke. Terima kasih, Kak. Sekarang Muhammad Ridwan. Ridwan? Ya. Kalau saya, menurut saya jawabannya B, Pak. Bravo atau Delta? Bravo. Bravo. Kenapa Bravo? Karena kan itu yang dikomunikasikan itu hasil audit gitu kan, Pak. Saat auditor melakukan audit, dikomunikasikan dan komunikasi itu berupa saran perbaikan dari auditor. Oke. Ya, ini sama, ini belum kita bahas, kan nanti masuk ke pengakhiran audit ya, di pertemuan terakhir kita. Tapi ini teaser ya berarti ya. Yang betul jawabannya B ya, betul Ridwan tadi. Jadi kalau yang lingkup tanggung jawab auditor itu biasanya tidak dikomunikasikan secara formal karena sudah ada di pernyataan, biasanya di LHP auditor itu sudah ada, tapi tidak seperti perlu dikomunikasikan intensif gitu. Sebenarnya yang A itu juga dikomunikasikan, tetapi bobotnya akan jauh lebih signifikan yang B. Karena kalau misalnya auditnya laporan keuangan, si audit itu sebenarnya udah ngerti gitu ya, udah paham batasan tanggung jawab auditor. Relatif bukan sesuatu yang perlu dikomunikasikan lebih lanjut. Yang C, kesulitan dalam pelaksanaan audit jelas enggak, karena ini nggak ada hubungannya antara auditor dengan auditi dalam pelaksanaan audit. Itu nanti menjadi domainnya auditor. Yang kebijakan akuntansi yang signifikan D, itu delta itu kebalikan, itu yang harus dikomunikasikan auditi kepada auditor. Jadi kalau misalnya dibalik, komunikasi yang harus dilaksanakan klien kepada auditor, itu berarti jawabannya yang D. Nah, untuk yang soal nomor 12 ini, jawaban paling tepat adalah yang Bravo, karena output dari audit adalah laporan hasil pemeriksaan, di dalamnya ada laporan keuangan audited, beserta apa rekomendasi dari auditor untuk memperbaiki tata kelola yang ada di auditi. Macam-macam, dari mulai jurnal koreksi sampai ke perbaikan-perbaikan yang lain.
Jawabannya Bravo ya. Next, nomor urut 13. Ya, saya Pak. Dalam audit akun prepaid insurance, prosedur yang tepat adalah kecuali menurut saya itu yang B, Pak, melakukan konfirmasi tingkat premi kepada broker yang independen. Melakukan konfirmasinya itu udah benar, merupakan prosedur audit. Tapi kepadanya itu yang salah, kepada broker. Broker kan kayak pihak ketiga gitu kan yang menjembatani antara klien sama perusahaan asuransi. Jadi menurut saya itu nggak tepat kalau kita konfirmasinya kepada broker tersebut. Jadi lebih baik kita konfirmasi tingkat premi itu kalau kepada klien sama kalau nggak kepada perusahaan asuransinya. Oke. Terima kasih Indah. 18 Raffi? Ya, saya setuju sama Indah Pak. Jadi jawaban B. Saya mungkin alasannya saya nambahin aja. Untuk yang A itu udah tepat karena itu untuk mendukung adanya pengeluaran terkait prepaid insurance atau enggak. Kemudian yang itu juga udah tepat memeriksa dokumen polis asuransi. Kan kalau dari dokumen polis asuransi sendiri kita bisa ngeliat nih siapa di mana kita melakukan asuransi, terus berapa asuransinya dan apa yang diasuransikan. Kemudian yang D itu juga udah tepat menghitung ulang bagian premi jatuh tempo selama tahun berjalan. Di sini saya kayak misalnya kita bisa membandingkan, biasanya kan kalau prepaid insurance bakal muncul insurance expense ya Pak. Nah jadi kan di sini ketika prepaid insurance berkurang, insurance expense-nya juga bertambah. Dari situ bisa kita cocokkan juga. Jadi B menurut saya Pak. Oke, Raffi, kalau yang A, ya, ABCD ini asersinya apa aja sih menurut Raffi? A itu apa? Kalau menurut saya A sama C existent Pak. A sama C existent. Kemudian? Kalau D menghitung ulang. Recalculation. Itu prosedurnya. Asersinya adalah akurasi sebenarnya. Akurasi. Oke. Ya. Yang C itu dokumen itu lebih tepatnya biasanya ke completeness ya. Jadi kalau yang A itu bisa masuk ke existent atau occurrence. Kalau yang C, kalau kata-katanya dokumen, kelengkapan dokumen atau dokumen itu biasanya lebih tepat ke asersi completeness. Yang delta, menghitung ulang, itu tadi asersinya adalah akurasi, prosedurnya adalah rekalkulasi. Yang melakukan konfirmasi seperti tadi ya, itu biasanya substantif test untuk menguji existent yang ujungnya adalah test of detail balance. Udah betul jawabannya. Sebenarnya yang B ini tadi Indah juga sudah menjelaskan sebelum Raffi menjelaskan jawaban yang lain. Jadi konfirmasinya udah betul, cuman kepadanya yang kurang tepat. Urut 14. Saya Pak. Ya. Nomor 14, seorang auditor menguji catatan akuntansi biaya dari klien. Pengujian ini dirancang terutama untuk memastikan bahwa C. Biaya telah dibebankan dengan benar ke barang jadi, barang dalam proses, dan harga pokok penjualan. Kenapa? Karena ruang lingkup akuntansi biaya ini memang mencakup mengenai pembebanan biaya terhadap barang jadi, barang dalam proses, dan juga HPP-nya, Pak. Jawabannya jadi sehingga pengujian biaya dilakukan untuk melihat apakah pembebanan biayanya udah benar Pak. Kevin Charlie ya. Oke. Ya, Pak. Oke, makasih. Mila. Oh, maaf, Muhammad Fikri. Ya Pak, saya Pak. Menurut Fikri gimana? Untuk jawaban saya yang menurut saya jawabannya setuju sama Kevin Pak yang C, karena di sini saya lihat itu kata kuncinya yang terutama ya Pak. Memang yang A ini bisa saja pakai akuntansi biaya, cuma itu bukan yang utama ya Pak. Tapi yang utama itu yang C Pak, benar kata Kevin. Jadi untuk yang akuntansi biaya itu lebih menekankan ke HPP-nya. Ya, ini tadi makanya ya sama Fikri.
Sama dengan pertanyaan yang awal tadi, nomor berapa tadi? Yang nomor 6 ini ya. 6 cuman jawabannya jawaban yang kecuali kan. 6B itu. Kalau ini kebalikan, ini yang betul-betul dianggap sebagai akuntansi yang mana? Jadi jawabannya adalah yang Charlie. Kita kemarin sudah membahas juga di siklus persediaan ya. Kontribusi persediaan terhadap akuntansi biaya atau hubungan akuntansi biaya dengan akun persediaan. Makasih. Terakhir, Ifat. Langkah paling penting dalam mengaudit accounts payable adalah menurut saya C, Pak. C. Kenapa C, Ifat? Jadi kayak mengkonfirmasi benar nggak nilai bonusnya itu segitu sama catatan akuntansinya, Pak. Lah? Mila ada? Menurut saya A, Pak. A. Kenapa? Karena biasanya isu mengenai bonds payable itu terkait dengan annual interest cost dan effective yield gitu, Pak. Jawabannya apa ya? Tadi Mila menjawab A, Pak. Mila menjawab A. Ifat, sudah sempat tadi? Iya, Pak. Tadi saya jawab C, Pak. C, Charlie dan Alfa ya. Ya, nanti pembahasannya saya kirimkan di grup ya. Ini PDF-nya masih susah kebuka karena habis restart ulang. Agak lama. Oke, itu yang IC dan studi kasus untuk yang soal periode paket tadi ya, 2016-2017. Kita tidak bisa ngerjain sekarang karena waktunya sudah tinggal 1 SKS kurang lebih, bahkan mungkin tinggal 40 menit. Silakan untuk yang soal kemarin yang saya sudah sampaikan, studi kasusnya. Kelompok mana yang mau presentasi? Dari kelompok saya, Pak. Kelompok Silakan. 6. Ya. Kelompok 6 ya? Iya. Ya. Kevin, boleh share screen, Vin?
Kevin? Sebentar Pak, sepertinya Kevin ada masalah dengan jaringan. Oh, udah Pak, sudah bisa. Masih ada kendala, Aul? Ini katanya udah loading untuk share screen, Pak, tapi kok belum kelihatan. Sebentar, saya cari alternatif lain dulu ya, Pak. Di tempatnya teman-teman udah muncul belum ya? Kalau di tempat saya belum muncul sih. Ya. Sekarang sudah muncul ya, teman-teman? Sudah. Sudah, dari awal ya. Oke, selamat pagi menjelang siang, teman-teman. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin memaparkan hasil pengerjaan kami. Mohon disimak ya teman-teman dan Bapak untuk masukannya juga jika nanti ada perbedaan dalam penghitungan. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 6, beranggotakan saya Aulia Nur Latifah, nomor presensi 8, Aurel Widyaningsih, nomor presensi 9, dan Kevin Alpianur, nomor presensi 14. Langsung saja kita mulai pembahasan soalnya. Next. Sebelumnya dibaca dulu soalnya, dibaca dulu itunya atau langsung pembahasannya aja ya, Pak? Boleh dibaca soalnya dulu sekilas. Informasinya ya, Pak. Baik, dari awal dulu, Rel. Ini menyajikan tentang laporan keuangan PT ASB. Beberapa hal yang penting udah saya highlight, udah kami highlight ya di sini. Jadi menyajikan nilai utang usaha sebesar 238 juta. Informasi terkait pembelian persediaan pada akhir tahun 2019 yang dilakukan dengan metode pencatatan perpetual adalah sebagai berikut. Ini ada data-data keterangannya. Yang A adalah kebijakan PT ASB mengharuskan agar melengkapi laporan penerimaan yang dipranomori ketika item persediaan yang dibeli telah tiba.
di bagian penerimaan. Pada saat penerimaan, pegawai bagian penerimaan akan menulis tanggal penerimaan pada dokumen penerimaan. Penerimaan terakhir pada tahun 2019 telah dicatat pada laporan penerimaan nomor 5279. Bagian utang akan membuat voucher yang dipranomori ketika laporan penerimaan diterima dari bagian penerimaan. Data akhir tahun penerimaan barang dimasukkan dalam voucher sebagai berikut. Nah, ini yang saya highlight adalah voucher yang diterima pada tahun 2019, yaitu dari 5277 sampai yang terakhir itu 5279 seperti yang tertera pada soal dengan nomor voucher 4528, 4527, dan 4530. Lalu ada jurnal pada bulan Desember itu ada 2 pada tanggal 30 dan tanggal 31. Seperti yang tertera dengan nomor voucher 4526 dengan jumlah 79 juta, nomor voucher 4531 dengan jumlah 33 juta. Lalu juga ada keterangan jurnal untuk bulan Januari 2020, tertanggal 1 dan tanggal 2 serta tanggal 3, dengan nomor voucher 4527, 4529, 4530, 4528 dengan masing-masing nominal yang telah dituliskan di situ. Ini yang saya tandai adalah nanti beberapa hal yang perlu yang saya lingkari merah ini, beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam data selanjutnya. Boleh lanjut, Rel? Nah, dari hasil konfirmasi utang usaha kepada vendor menunjukkan saldo yang berbeda dari jumlah yang tercatat pada file induk utang usaha perusahaan dengan rincian sebagai berikut. Nah, ini ada keterangan masing-masing. Vendor 1, saldo per laporan vendornya 24.350.000, tetapi saldo per file induk hanya 19 juta, yang mana ada selisih sebesar 5.350.000 dengan keterangan pembayaran oleh PT ASB pada tanggal 30 Desember 2019. Untuk tanggal-tanggal juga sudah di-highlight ya oleh kami, jadi nanti bisa mempermudah informasi yang dikumpulkan. Terus ada juga vendor 2 dengan selisih perbedaan 2.300.000 dengan keterangan memo kredit yang dikeluarkan vendor pada tanggal 5 Januari 2020. Terus ada vendor 3 dengan selisih 4,6 juta dengan keterangan pembayaran oleh PT ASB pada tanggal 3 Januari 2020. Lalu ada vendor 4 dengan selisih 2,9 juta dengan keterangan faktur yang belum diterima oleh PT ASB. Nah, dari auditor juga menemukan sebuah faktur pembelian dengan nomor 9021 sebesar 20 juta bertanggal 30 Desember 2019 dengan syarat pembelian FOB shipping point. Barang telah diterima pada tanggal 31 Desember 2019 dan telah diikutsertakan dalam perhitungan fisik persediaan pada tanggal neraca tersebut. Namun, faktur baru diterima tanggal 8 Januari 2020 dan dicatat sebagai transaksi pembelian tahun 2020. Next, Rel. Nah, itu soalnya kita membuat kertas kerja pendukung, jurnal penyesuaian, dan kertas kerja utama. Dengan data-data yang sangat terbatas ya, jujur aja. Jadi, benar-benar harus diulik lebih dalam. Untuk pembahasan, langsung kepada Kevin untuk schedule MM 1.2. Harusnya Aurel Ul. Oh iya, Aurel dulu ya. Iya. Maaf, teman-teman. Oh iya, untuk MM12 ini karena masih schedule pendukung ya, belum schedule utama, itu kepada Aurel dipersilahkan. Ya, jadi untuk pembahasan nomor A ini kita disuruh membuat supporting schedule atau kertas kerja pendukung. Nah, jadi sebenarnya untuk mengerjakan schedule ini kita harus berfokus ke schedule MM 1.1 yang ini. Nah, jadi seperti yang telah disebutkan oleh Aul, dari informasi yang ada di soal, pertama kita melihat dari saldo menurut konfirmasi. Nah, yang di soal sebelumnya kan tadi yang disebutkan itu hasil konfirmasinya itu semuanya adalah saldo yang berbeda, artinya merupakan report difference atau RD. Jadi kita dapat simpulkan bahwa di soal ini tidak disajikan konfirmasi balance. Nah, jadi makanya di jumlah konfirmasi kita tulis 0 dan persentase tahun berjalannya juga 0. Nah, selanjutnya untuk hasil konfirmasi ini, tadi kan yang ada disajikan di sini itu ada 4, jadi kita tulisnya 4. Nah, untuk hasil konfirmasi ini sebenarnya penjumlahannya dari ini 204.500 ditambah perbedaannya 15.150.
Dan untuk selisih catatan dengan klien, kita ambil dari yang perbedaan ini, 15, 1, 50 juta. Dan untuk total yang dikirim ada 204.500.000. Nah, sama aja hasilnya ketika ingin mencari hasil konfirmasi. Kalau misalnya kalian belum mengerjakan hasil konfirmasinya duluan, bisa ditambah 204.500 ditambah 15.150. Nah, untuk persentasenya, untuk persentase hasil konfirmasi, ini dari 219.650 dibagi 204.500, hasilnya 107,4%. Dan untuk selisih dengan catatan klien, persentasenya 15.150 dibagi dengan 204.500, dapat minus 7,4%. Dan untuk total yang dikirim, ini persentasenya didapat dari 204.500 dibagi 204.500, dan untuk total utang usaha ini diambil dari schedule M1 dari sini, 238 juta. Dan untuk persentasenya, untuk persentase konfirmasi yang dikirim terhadap total utang usaha, berarti 204.500 total yang dikirim dibagi 238 juta, hasilnya 85,9%. Oke, lanjut ke schedule MM1.1, itu menampilkan daftar konfirmasi dan pengeluaran setelah tanggal neraca. Nah, ini disesuaikan dengan tabel yang ada di soal tadi ya, yang di soal kan ada tabel itu, nah itu dimasukkan ke sini dengan perbedaannya berapa. Nah, seperti ini. Kembali ke tabel lagi, Ral. Nah, itu benar-benar ditulis saja perbedaannya berapa. Jadi hasil konfirmasinya juga karena kan ada selisih. Nah, jadi hasil konfirmasinya RD yaitu reporting different. Jumlah per kliennya untuk vendor 1 itu menurut saldo per file induk adalah 19 juta. Sedangkan saldo per laporan vendor adalah 24,350. Jadi perbedaannya dari 5.350. Demikian juga dengan vendor 2. Saldo per file induknya ada 45 juta, sedangkan saldo per laporan vendornya itu ada 47.300.000, jadi ada selisih 2.300.000. Reporting different juga. Untuk vendor 3, saldo per file induk itu ada 92.200.000 dengan saldo per laporan vendor itu ada 96.800.000. Ada perbedaan juga 4.600.000 dengan hasil konfirmasi juga reporting different ya. Terus juga untuk vendor 4 itu saldo per file induknya 48.300.000 rupiah dengan saldo per laporan vendor itu 51.200.000. Jadi ada selisih 2.900.000 yang juga merupakan hasil konfirmasinya adalah reporting different. Untuk keterangannya bisa dilihat tadi ya, keterangannya karena apa itu ada di soal. Lanjut ke pembahasan B, itu ada jurnal penyesuaian. Pertama, untuk jurnal penyesuaian nomor 1 untuk vendor 1 itu tidak diperlukan karena diketahui klien telah membayar utang tersebut pada tanggal 30 Desember 2019 yang mana masih dalam periode audit. Nah, itu ada ini ya, saya sisipkan fotonya, buktinya, yaitu vendor 1 pembayaran oleh PT ASB tanggal 30 Desember 2019 yang mana masih dalam periode audit. Kemudian lanjut juga jurnal penyesuaian. Yang pertama itu dilakukan atas koreksi retur pada vendor 2. Diketahui terdapat kurang saji atas pengakuan utang sebesar 2.300.000. Perbedaan informasi di soal diketahui bahwa hal tersebut disebabkan karena adanya retur pembelian pada tanggal 5 Januari 2020. Karena kejadian terjadi setelah periode audit, maka diperlukan jurnal koreksi di mana tidak boleh mengakui retur tersebut terlebih dahulu. Nah, itu jurnalnya adalah persediaan pada utang usaha sebesar 2.300.000. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kevin. Yang slide sebelumnya, Ral? Yang ya tadi kita Aurel sama Aul udah ngebahas mengenai supporting schedule-nya. Sekarang kita masuk yang ke lead schedule-nya, yaitu schedule utang usaha.
yaitu indeks dengan indeks M1. Nah, teman-teman bisa rel ke slide yang schedule-nya dulu. Nah, di sini diketahui di paragraf pertama soal bahwa utang usaha dari klien kita PT ASB adalah sebesar 238 juta. Sedangkan total usaha per vendor jika kita totalkan hanya sebesar 204.500.000. Sehingga kan terdapat perbedaan tuh antara total usaha yang di awal yang diketahui sama total usaha vendor 1 sampai dengan vendor 4. Jadi, kelompok kami asumsikan bahwa selisih antara total usaha 238 juta tadi dengan total usaha vendor 1 sampai vendor 4, kita masukkan ke total utang usaha vendor lain-lain, yaitu sebesar 33.500.000. Sehingga nanti totalnya akan sama yang diketahui di awal, yaitu 238 juta, sesuai dengan buku klien per 31 Desember 2019. Nah, teman-teman, di schedule utang usaha ini, M1 ini, di sini kita bakalan ngelakuin beberapa jurnal koreksi nih, yang seperti yang udah dijelaskan oleh Aul sebelumnya tuh. Jurnal koreksi ini kita lakukan atas beberapa keterangan yang diketahui di soal tuh. Mulai dari keterangan termasuk laporan penerimaan dan juga hasil konfirmasi kepada pihak ketiga atau kepada vendor 1, 2, 3, 4. Sekarang kita masuk dulu tuh ke jurnal koreksinya ya. Sebelumnya lagi, nah ini dia. Tadi Aul dijelasin tuh yang kenapa yang vendor 1 nggak dilakukan koreksi, karena emang si PT ASB klien kita ini melakukan pembayaran utang usahanya itu pada saat masih tanggal neraca, sehingga nilai utang usaha yang dicatat oleh PT ASB klien kita sudah benar. Yang salah adalah hasil konfirmasi dari vendornya, sehingga tidak diperlukan jurnal koreksi untuk vendor 1 atas konfirmasi yang diberikan. Sekarang yang jurnal konfirmasi yang sekarang koreksi untuk vendor kedua, yaitu dikatakan bahwa memo kredit yang dikeluarkan vendor tanggal 5 Januari 2020. Jadi ini maksud memo kredit ini adalah dokumen yang dikeluarkan oleh si vendor sebagai penjual ketika si pembeli ini, berarti klien kita, melakukan retur pembelian. Nah, retur pembelian ini memo kredit ini baru dikeluarkan oleh si vendor pada tanggal 5 Januari 2020 yang merupakan bukan tanggal neraca lagi, bukan di tahun 2019 lagi. Jadi seharusnya PT ASB klien kita tidak mengurangkan utang usahanya pada tahun 2019 karena terjadi pada tahun 2020. Sehingga harus kita koreksi dengan cara menambah utang usahanya sebesar 2.300.000 selisihnya. Terus kita lanjut ke vendor ketiga. Pada vendor ketiga ini dikatakan bahwa pembayaran oleh PT ASB tanggal 3 Januari 2020. Nah, maksudnya itu PT ASB anggap nih, saya udah bayar kok, tapi tanggal 3 Januari 2020, tapi dia ngurangin utang usahanya di 2019. Kan salah tuh. Si hasil konfirmasinya juga beda sama yang si vendor. Nah, karena keterangannya ini PT ASB bayar 3 Januari yang seharusnya dikurangkan pada tahun 2020, tapi malah si PT ASB-nya mengurangkan utang usahanya pada tahun 2019. Jadi harus kita koreksi tuh, kita harus tambah utang usahanya pada tahun 2019-nya dengan cara mendebit kas dan mengkredit utang usaha sebesar 4.600.000. Jurnal koreksi selanjutnya yaitu atas konfirmasi vendor keempat yang mengatakan bahwa nilai utang usaha klien kita kurang saji sebesar 2.900.000 dengan keterangan bahwa faktur yang belum diterima oleh PT ASB. Nah, di sini harus kita highlight lagi nih di awal kan. Kalau menurut kelompok kami, pencatatan yang dilakukan oleh klien kita PT ASB itu bukan berdasarkan faktur, namun berdasarkan laporan penerimaan. Bisa ke slide selanjutnya enggak, Rel? Bukan berdasarkan faktur. Jadi PT ASB ini mencatat utang usahanya ini PT ASB belum mencatat utang usahanya pada tahun 2019 karena faktur yang belum diterima oleh klien kita. Padahal kan di awal dia mengatakan kalau pencatatan dilakukan setelah penerimaan. Sehingga harus dikoreksi tuh utang usaha si PT ASB ini klien kita dengan menambah
utang usaha pada tahun 2019. Sehingga kita jurnal debitnya persediaan dan kreditnya utang usaha sebesar 2.900.000. Nah, untuk yang vendor lain-lain tuh kita bisa dilihat dari yang atas tuh, yang poin A. Di soal tadi, bisa ke soal lagi, Rel. Atas lagi. Nah, di poin A ini katanya bahwa penerimaan terakhir pada tahun 2019 telah dicatat pada laporan penerimaan 5279. Jadi laporan penerimaan terakhir yang terjadi di tahun 2019 itu bernomor 5279. Berarti laporan dengan nomor setelah 5279 terjadi di tahun 2020. Kita lihat tuh nomor laporan penerimaannya. Nomor laporan penerimaannya berarti yang terjadi 2019 adalah 5277, 5278 dan 5279 dengan nomor voucher 4526, 4527, 4530. Nah, setelah itu kita lihat tuh jurnal yang dilakukan oleh PT ASB klien kita. Pada tahun 2019 jurnal yang dilakukan itu terhadap 2 voucher saja, yaitu 4526 dan 4531. Sedangkan untuk Januari 2020-nya dia melakukan pencatatan 4 voucher, 4527, 4529, 4530, dan 4528. Jadi kan terdapat kesalahan pencatatan tuh. Yang pertama yang 4531 ini. Nah, 4531 ini kan seharusnya terjadi di 2020, tapi malah dicatat 2019. Maka harus kita lakukan koreksi. Nah, 4527 dan 4530 yang harusnya terjadi 2019 malah dicatat di tahun 2020. Jadi harus kita lakukan koreksi juga. Bisa ke jurnal koreksi yang tadi, Rel. Nah, ini yang pertama koreksi untuk voucher nomor 4531 tuh. 4531 tadi kan dicatat di 2019, padahal itu terjadi di tahun 2020. Berarti kita harus mengurangkan utang usaha di 2019, yaitu dengan cara mendebit utang usaha dan mengkredit persediaan sebesar 33 juta. Nah, untuk kode voucher 4527 dan 4530 yang harusnya terjadi 2019 malah dicatat 2020. Berarti untuk membenarkan yang 2019 ini kita harus mengkoreksi dengan cara menambah utang usaha si klien dengan cara mendebit persediaan dan mengkredit utang usaha sebesar 66 juta. Nah, di poin C pada soal juga ada keterangan lagi tuh. Soalnya lagi, Rel. Yang sini katanya bahwa auditor menemukan sebuah faktur pembelian nomor 9021 sebesar 20 juta bertanggal 30 Desember 2019 dengan syarat pembelian FOB shipping point. Barang telah diterima pada tanggal 31 Desember 2019 dan telah diikutsertakan dalam perhitungan fisik persediaan pada tanggal neraca tersebut. Faktur baru diterima tanggal 8 Januari 2020 dan dicatat sebagai transaksi pembelian tahun 2020. Nah, teman-teman, di sini bisa dilihat ya kalau barangnya ini udah diterima tanggal 31 Desember dan juga udah dimasukkan ke perhitungan fisik. Ditambah lagi bahwa FOB yang digunakan adalah shipping point, di mana barang itu akan kita diakui ketika telah berangkat dari si penjual gitu kan ya. Tapi malah si klien kita ini nyatatnya sebagai transaksi pembelian tahun 2020, maka kan salah tuh. Harusnya dia catat pada tahun 2019, udah masuk perhitungan fisik, barang juga udah diterima, FOB shipping point, kok dicatat tahun 2019 gitu kan. Jadi sehingga kita harus melakukan jurnal koreksi. Jurnal koreksinya gimana? Balik lagi, Rel. Nah, jurnal koreksinya adalah dengan menambah utang usaha si klien kita dengan cara mendebit persediaan dan mengkredit utang usaha sebesar 20 juta. Nah, jurnal koreksi yang udah kita lakuin ini, kita masukkan ke kolom pare pada schedule M1. Bisa masuk ke schedule-nya, Rel. Nah, schedule-nya ini. Nah, tadi kita masukin tuh yang kredit yang mana aja, yang debit yang mana aja, sehingga terdapat perbedaan tuh antara nilai utang usaha per klien dengan per audit. Nah, untuk vendor 1, nilai utang usaha per klien dan per audit tidak ada perbedaan, karena emang kita ngelakuin jurnal koreksi. Oh iya teman-teman, di sini kan vendor 1 tadi katanya pembayaran oleh PT ASB tanggal 30 Desember 2019. Nah, karena emang informasinya sedikit, jadi kita percaya aja dengan keterangan ini. Tapi kalau misalnya ada informasi pengeluaran kas, maka kita harus cek lagi ya, apakah pengeluaran kasnya itu benar-benar dilakukan pada tanggal 30 Desember 2019. Seperti itu. Namun karena di soal ini tidak ada diketahui, maka kita percaya aja tuh pada keterangannya. Nah, selanjutnya yang vendor 2 juga kan tadi udah kita koreksi tuh, sehingga
nilai utang usaha per audit adalah 47.300.000, begitu juga dengan vendor 3, 4, dan vendor lain-lain. Sehingga total utang usaha per audit adalah sebesar 300.800.000. Sehingga kesimpulan pemeriksaan dari kelompok kami adalah saldo utang dagang telah disajikan secara wajar dan sesuai dengan standar akuntansi. Dan juga nih teman-teman, karena kita kan praktikum audit, jadi mau mengingatkan aja nih buat teman-teman kalau nanti bagian dari schedule-nya diisi ya, mulai dari nama klien, dibuat oleh siapa, diperiksa oleh siapa, dan juga tanggal pembuatan schedule-nya tanggal berapa, tanggal pemeriksaannya tanggal berapa, seperti itu. Oke, terima kasih Kevin atas penjelasannya. Sekian teman-teman penjelasan dari kelompok kami. Mungkin ada beberapa perbedaan pendapat mengingat informasi yang disajikan dalam soal juga terbatas. Jadi mungkin ada multitafsir nih di antara kita. Nah, boleh banget buat di-share buat nanti buat masukan buat kelompok kami. Kalau ternyata kelompok kami ada beberapa pendapat yang kurang tepat juga nanti dibantu oleh Pak Tri untuk mengoreksi mana yang lebih tepat dan seharusnya disajikan seperti itu. Apakah ada tanggapan dari teman-teman? Silakan, kalau ada langsung. Mau nanya yang itu yang MM1.2 ya, yang konfirmasi itu. Gimana? Oh, 1.1 berarti. Yang sebelumnya. Nah ini, yang vendor 1, kan itu reporting difference kan 5.350, tapi itu kan katanya tadi setelah kita telusuri ternyata kesalahan pada vendor satunya kan. Nah itu sebenarnya reporting difference itu perbedaannya itu kita harus tulis 5.350 atau enggak kan, karena nggak di jurnal koreksi karena itu kesalahannya pelanggan. Soalnya pas kemarin pembahasan modul piutang sama pembahasan modul utang juga TM 9 tuh kayaknya ada asumsi gitu deh. Itu sih pertanyaannya. Terima kasih. Tadi Indah ya, kan ini masih schedule daftar konfirmasi dan pengeluaran setelah tanggal neraca. Jadi di sini kita tetap masukin. Kenapa? Karena yang kita lakuin itu masih masukin dari informasi dari hasil konfirmasinya. Jadi walaupun dia nggak dilakukan koreksi, kan koreksinya dilakukan di M1 tuh, yang M11 ini kita masih masukin tuh perbedaannya. Jadi di sini tuh kayak masih ngasih informasi nih hasil konfirmasi dari si vendor 1 ada perbedaan berapa 5350 gitu. Indah. Seperti itu Indah. Gimana Indah? Kan ini masih schedule pendukung gitu, jadi ngerjainnya kan nggak harus urut gitu kan dari M1. Nah jadi di supporting schedule ini kita ngelis dulu nih hal-hal yang diketahui itu apa, baru nanti dilakukan tuh penyesuaian dan lain-lain tuh di schedule utama ya Vin ya? Iya benar, nanti penyesuaiannya baru di schedule yang M1. Boleh nambahin nggak? Iya, maaf nih siapa ya? Siska. Kalau nggak salah, Siska. Kalau nggak salah kemarin Bapak Tri bilang kalau misalnya nggak dikasih jurnal koreksi, itu perbedaannya nggak dibuat. Jadi kelompok kami juga nggak buat perbedaannya. Cuman hasil konfirmasi RD aja. Iya, kemarin juga mengingatnya kayak gitu sih sebenarnya. Pas konfirmasi RD, tapi perbedaannya nggak ditulis. Tapi dikasih tahu catatan pemeriksaan kalau 5.350 itu perbedaan ada, tapi kesalahannya pelanggan gitu. Oh, baik. Bisa dijelaskan lagi nggak, Pak? Ya, jadi ini kemarin saya sudah ngasih dua opsi ya, yang tadi Indah sudah singgung di awal. Jadi perbedaan ini, tadi saya juga memahami sudut pandangnya kelompok penyaji sih. Jadi kan yang ini yang dimaksud adalah informasi apa adanya ya, informasi as it is dari konfirmasi terhadap klien. Nah kemarin tuh ada pertanyaan gini, kalau muncul perbedaan, sementara kita sajikan angka perbedaan ini, kita harus larikan ke jurnal koreksi nggak? Kan gitu ya. Ada yang bingung kalau konfirmasinya berbeda, sementara yang benar adalah angkanya klien gimana gitu. Nah, saya kemarin berikan saran, perbedaan ini
bisa tidak kita tuliskan dengan kita berikan catatan bahwa ini sebenarnya dua opsi yang dua-duanya bisa dikasih perbedaan juga boleh angkanya, tidak diisi pun tidak boleh. Cuman kalau yang tidak diisi udah otomatis kita tahu dia tidak akan kita jurnalkan. Nah, kalau teman-teman misalnya kelompok berapa tadi, mohon maaf, Aul? Kelompok 6, Pak. Kelompok 6 mau menuliskan, kasih aja catatan notes-nya di perbedaan itu, bisa diberikan catatan dalam bentuk link atau di sebelahnya atau di bawahnya, yang penting menunjukkan bahwa 5350 ini tidak akan kita koreksi karena angka dari klien kita sudah benar. Kenapa? Karena schedule ini kan nanti alirannya kan terus-menerus gitu ya, flow-nya dari misalnya MM12 ke M11 ke MM dan seterusnya ke lead schedule. Kalau misalnya angka perbedaannya tersajikan, meskipun sebenarnya yang dimaksudkan kelompok penyaji ini adalah hasil konfirmasinya sudah sesuai dengan informasi yang ada tapi tidak kita koreksi, akan ada kesan angka perbedaan itulah yang akan kita koreksi. Gitu ceritanya Kevin, Aul, dan Aurel. Jadi sebenarnya choice-nya ini ada dua tetap, maksudnya di praktek sendiri pun mau disajikan atau tidak disajikan angka perbedaan ketika kita meyakini angka klien, itu juga bisa dua-duanya. Tapi kalau yang menyajikan perbedaan nantinya khawatirnya ada persepsi bahwa angka 15.150 itu semuanya harus di jurnal. Jadi kalau misalnya memang ini disajikan, tolong dikasih note di 5350-nya itu bahwa angka yang kita pakai adalah angka klien kita. Oke. Gitu. Oke, baik Pak. Terus satu lagi yang vendor 3, coba dilihat informasinya ya. Di soal. Itu kan pembayaran oleh ASB tanggal 3 Januari tuh. Iya, Pak. Kembali ke MM11 lagi. Nah, itu kalau menurut saya di pengeluaran setelah tangan neraca 4,6-nya dimasukin aja. Karena itu pembayaran dari PTSB memang terjadinya setelah tanggal 31 Desember 2019 ya berarti ya? Iya, Pak. Baik, jadi Pak. Ditambahin di kolom pengeluaran setelah tangan neraca angka 4,6. Iya, Pak. Oke. Itu aja sih dari saya. Ada lagi yang lain tambahannya? Pak, dari jadi kembali ke tadi yang saya satu lagi ya sebelum Bella ya. Kembali yang tadi yang dinyatakan Bella, Indah dan Siska, choice-nya tetap di teman-teman gitu. Jadi nggak saklek kalau reporting different harus ditulis atau tidak ditulis. Dua-duanya bisa gitu. Tergantung tadi, yang penting adalah penjelasannya. Silakan Bella. Iya Pak, jadi kami dari kelompok 1 itu berbeda Pak. Koreksi yang atas di schedule utama yang dicocokkan antara voucher sama jurnal itu, kenapa di situ utangnya malah ditambah. Kita itu kebalikan dari kelompok ini. Utangnya kenapa malah ditambah, terus kenapa koreksinya itu pada persediaan. Kalau menurut kelompok kami, itu kan voucher nomor 4528 dan voucher 4527 dan 4530 itu seharusnya koreksinya utang usaha pada kas Pak. Kenapa? Karena posisi 31 Desember itu seharusnya utang ini udah lunas gitu Pak. Jadi utangnya seharusnya dikurangi gitu. Kebalikan dari gitu. Angka 23 sama angka 43 ya? Iya Pak. Harusnya jurnalnya kalau menurut kelompoknya Bella apa? Utang usaha pada kas. Utang usaha pada kas. Berarti ada pelunasan gitu ya? Betul Pak. Asumsinya. Karena kita mengoreksi saldo utang per 31 Januari. Seharusnya itu kan utangnya itu sudah lunas pada posisi 31 Desember. Jadi harusnya utang usahanya seharusnya dikurangi gitu Pak. Oke, ke kelompok penyaji dulu, ada pendapat? Menurut kami itu tidak benar Pak. Karena maksud dari voucher ini kan yang kita bisa di atas tuh katanya kalau kebijakan PT ASB mengharuskan agar melengkapi laporan penerimaan yang dipranomori ketika item persediaan yang dibeli tiba di bagian penerimaan.
Nah, Coba ini kembali, sorry Kevin, sambil kita lihat soalnya. yang Kalau soal disajikan tadi, Aurel, yang atas, yang awal-awal tuh. Nah, di sini kan katanya Pak kalau PTSB ini punya kebijakan nih, katanya kalau PTSB harus melengkapi laporan penerimaan yang dipranomori ketika item persediaan yang dibeli tiba. tiba Nah, ya, oke. Nah, terus pegawai bagian penerimaan akan menulis tanggal penerimaan pada dokumen penerimaan. Penerimaan terakhir tahun 2019 itu adalah dengan nomor 5279, Pak. Jadi Oke. permasalahan yang ini, yang bagian A ini adalah tentang pencatatan kapan sih barangnya diterima, Persediaan kapan. dicatat. Ya Pak, jadi kapan sih persediaan ini dicatat gitu. Nah kan persediaan ini kan kita catat beriringan dengan penambahan utang usaha kita, Pak. Jadi nggak ada hubungannya antara pembayaran utang usaha di sini, pelunasan utang usaha. Nah, sehingga laporan penerimaan itu kan yang terakhir tadi 5279, sehingga nomor laporan penerimaan setelah 5279 adalah terjadi di tahun 2020. Ya, Pak. Nah, bisa kita lihat tuh yang di jurnal ternyata cuma 2. Masih yang soal rel. Di bawah itu tadi, Rel. Ini nih. Yang jurnal Desember cuma 2, yaitu 4526 sama 4531. Sedangkan yang harusnya di jurnal kan ada 3 tuh, 4526, 4527, dan 4530, Pak. Ya. Nah, sedangkan yang 4527 sama 4530 kan harusnya terjadi 2019, malah di jurnal di tahun 2020. Jadinya harus kita pindahin tuh ke 2019 dengan cara membalik. Tuh, soalnya kan di 2020 kan dinyata tuh persediaan pada utang usaha gitu kan. Bukan. Pokoknya kita kurangin yang 2020 dan kita tambah yang 2019. Jadi 2019-nya kita nambah utang usaha. Tadi kan utang usaha beriringan sama siapa? Sama si persediaan. Sehingga jurnalnya persediaan pada utang usaha sebesar 66 juta, Pak. 23 sama 43 itu. Iya, benar, Pak. Itu Bella. Jadi saya tidak pas periode ini, saya memang tidak ngajar ASK, jadi saya lagi nyari kunci dari versi dosen yang menyusun soal, cuman belum ketemu. Tapi kalau saya kemarin baca soal dan ngikutin flow beberapa kerjaan teman-teman, memang logikanya benar ya. Aura bisa kembali ke soal. Nah, kata kuncinya di pengakuan persediaannya itu Bella dan kelompoknya Bella ya. Jadi pencatatannya kalau yang di sini fokusnya kepada saat item persediaan itu diterima atau sampai di bagian pembelian, laporan penerimaan itu pakai pre-number voucher atau pre-number dokumen. Pada saat pre-number itu persediaannya sampai, pre-numbernya ada, baru disitulah akan ada pengakuan persediaan. Sampai sini kita sepakati dulu sama-sama. Jadi pengakuan persediaan akan dicatat atau persediaan akan dicatat pada saat bagian penerimaan menerima persediaan, dan pada saat yang sama dokumen pre-numbernya akan diisu, akan dibuat menggunakan nomor laporan penerimaan beriringan dengan nomor voucher. Nah, kita lihat yang di bawahnya itu yang ada 6 nomor laporan penerimaan itu. Karena 5279 itu terakhir, dia kan kalau pre-number itu urut berarti ya. Jadi nomor vouchernya boleh misalnya berbeda-beda, loncat, karena tergantung misalnya bisa tergantung purchase ordernya, bisa tergantung pembayaran. Tapi kalau nomor laporan penerimaan itu selalu urut. Jadi itu yang dijadikan basis bahwa berarti yang 5279 itulah persediaan terakhir yang diterima di tahun buku 2019. 5280, 5281 dan seterusnya akan atau dicatat pada tahun 2020. Terlepas nomor vouchernya lebih kecil gitu. Jadi yang kita lihat sekali lagi adalah di laporan penerimaan. Itu kalau dari sisi jurnal, kita lihat jurnalnya Aurel. Oke, 66-nya persediaan pada utang usaha ya. Sebentar, kalau pada tanggal ini, apakah persediaannya berarti, tadi kan dia tadi waktu yang di atas sudah menjurnal ya? Iya Pak, dia jurnal 2019-nya Pak, tapi cuma 2. Yang di jurnal yang angka mana? Di 2019 tadi? 4526 sama 4531 Pak. Yang 4526-nya udah benar, yang salahnya 4531. Makanya ada juga Pak jurnal koreksi untuk yang 4531-nya.
Oke, 152, 4527 sama 4. Oke, 4527 sama 4530-nya udah di 2020 ya? Iya, Iya, Pak. Oke, oke. Ya. 4527. Kalau yang 4527 dan 4530 diterimanya 2019 atau 2020 menurut penyaji? Diterimanya 2019, Pak. Nomor vouchernya Karena balik ke iya, Pak, laporan penerimaannya kan 5278 sama 5279, Pak. Yang terakhir 2019 5279. 5278 5279 itu 4527. Oke. Ya. Udah clear. Gitu Bella. Jadi karena laporan penerimaannya di 2019, maka pengakuan yang itu kan malah di jurnalnya di 2020 gitu kan ya ceritanya. Laporan penerimaan 5278 dan 5279 itu dilakukan di voucher 4527 dan 4530 yang justru dicatat di 2020 bulan Januari, harusnya dicatat di 2019. Jadi harusnya kita di 2019 itu mengakui pencatatan persediaan untuk nomor laporan penerimaan 5278 dan 5279. Gitu nggak Kevin? Iya, Pak. Benar, Pak. Ya. Bella atau teman-teman kelompok Bella masih ada penjelasan? Ini Pak, nomor voucher. Voucher itu kan dokumen yang digunakan sebagai bukti yang sah untuk pembayaran kas kan Pak? Betul. Nah berarti ini kan kalau saya baca soalnya itu, kelompok kami berasumsi ketika barang sampai, lalu dibuatkan laporan penerimaan. Setelah itu, laporan penerimaannya itu langsung diberikan kepada bagian pembayaran untuk dibuatkan voucher Pak. Jadi ketika ada laporan penerimaan, pada saat itu juga utang usahanya itu dilunasi gitu Pak. Pas ada laporan penerimaan, saat itu juga kan langsung dibuatkan voucher ya Pak. Nah itu kan berarti dibayarkan, maksudnya si perusahaan itu langsung membayar utang atas persediaan. Oh, oke. Asumsi yang dikembangkan kelompoknya Bella gitu ya. Jadi kebalikan dengan kelompoknya penyaji, kalau kelompoknya Bella itu begitu ada laporan penerimaan, pada saat itu juga asumsinya adalah dilaksanakan pembayaran gitu ya. Betul Pak. Ya, ya. Boleh, cuman kalau di sini di soal untuk penekanan vouchernya itu, jadi gini, voucher itu kan ada dua ya. Ada voucher yang sifatnya baru dokumen, misalnya kita ada purchase order atau purchase requisition. Pada saat yang sama ketika item barang itu mau kita pesan atau mau kita pesan kepada si pembeli, kepada si vendor penyedia barang, pada saat sama sebenarnya kita bisa terbit juga. Cuman voucher yang di sini tidak selalu gitu. Voucher itu tidak selalu sebagai seperti kita bukti pembayaran. Jadi istilah voucher yang di sini itu tidak selalu sama dengan kwitansi pembayaran. Nanti saya carikan contoh dokumen realnya, ya saya akan kirimkan di grup ya. Tapi asumsi itu bisa saja kalau misalnya di sini ada tambahan keterangan kebijakan PTSB dan seterusnya di pronomeri ketika item persediaan yang dibeli di bagian penerimaan dan pada saat yang sama voucher untuk pembayaran diterbitkan dan dibayarkan. Kalau ada keterangan itu boleh asumsi yang tadi boleh dipakai Bella lebih kuat. Tapi kalau pada posisi saat ini nomor voucher itu belum menjadi otomatis sebagai nomor pembayaran ya, nomor kwitansi pembayaran. Baru semacam nomor dokumen. Jadi nanti kalau teman-teman real gitu, kumpulan dokumen itu bisa juga disebut dengan voucher. Bukan berarti langsung sebagai bukti pembayaran atas penerimaan persediaan itu. Gitu Bella. Jadi untuk yang soal ini, asumsi untuk voucher sama dengan pembayaran menurut saya kurang pas. Logikanya masuk, cuman kurang tepat aja karena penerimaan yang di sini belum diasumsikan langsung dilaksanakan pelunasan ya, kecuali ada keterangan tadi yang saya sampaikan, vouchernya udah langsung dilaksanakan pelunasan.
Bisa difahami? Bisa dipahami, Pak. Tapi itu kenapa nomor vouchernya tidak urut ya, Pak? Karena nomor voucher itu biasanya yang tadi saya sampaikan. Nomor voucher misalnya gitu 4526 ya. Kita kan ceritanya mau pesan persediaan kan ya. Urutan pemesanan itu bisa jadi menggunakan nomor voucher itu. 4526, 42527 itu kita udah pesan nih. 4526 kita pesan misalnya bulan November tanggal 1. 4527 kita sudah pesan ke vendornya klien. Kita itu maksudnya klien ya. Klien pesan ke vendornya November tanggal 5. 4530 November tanggal 10. 4531 November tanggal 21. Udah urut itu. Nomor voucher itu biasanya urut dengan nomor proses di transaksi keuangannya si klien kita. Tapi begitu dia kirimkan tadi purchase order, dia pesan persediaan kepada si klien-klien tadi, datang barangnya itu tidak selalu berurutan dengan proses di nomor vouchernya tadi gitu. Kenapa? Karena nomor voucher ini merupakan urutan berdasarkan by system, by date di sistemnya si klien kita. Tapi penerimaan barang atau penerimaan misalnya dia beli aset, penerimaan aset, dia beli persediaan, penerimaan persediaan, itu akan berurut sesuai dengan kapan si vendornya klien mengirimkan barang. Jadi bisa saja keloncat. Vouchernya dibuat lebih awal, tapi barangnya lebih datang belakangan. Sehingga nomor laporan penerimaannya urutannya tidak selalu sama dengan nomor voucher. Berarti Pak, di soal ini tuh utang usahanya dicatat ketika sudah ada laporan penerimaan ya Pak? Betul. Jadi utang usaha dicatat pada saat laporan penerimaan sudah sampai dan laporan penerimaan itu menjadi due date atau menjadi cut off pencatatan utangnya tadi. Baik Pak, jelas, terima kasih. Jelas ya. Nanti sekali lagi tolong saya diingetin untuk ngasih contoh penomoran voucher yang bisa jadi sekali lagi tidak selalu urut dengan pengakuan utang atau piutangnya. Oke, ada pertanyaan? Ini sudah 10:10. Kalau masih ada pertanyaan silahkan dikirimkan di grup WA ya teman-teman ya. Saya bersiap untuk di kelas selanjutnya. Dan untuk jawaban isinya udah saya siapkan. Jadi teman-teman nanti nggak usah ngerjain dulu yang isi nomor 1 sampai nomor berapa itu. 5 atau 6. Kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Mudah-mudahan masih ada waktu di luar diskusi kelompok. Nanti kalau tidak ada waktu ya saya share jawabannya. Terima kasih teman-teman semuanya. Tetap jaga kesehatan. Terima kasih untuk kelompok 6 yang sudah menyajikan materi dengan cukup baik tadi dari soal UAS tahun lalu. Nanti untuk yang soal pilihan ganda yang sudah kita bahas akan juga saya kirimkan ya. Kalau nggak pekan ini pekan depan lah. Saya pastikan dulu jawabannya. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat selalu Pak. Ya, makasih semua.